yaitu yang berjudul Tugas Besar Optimasi Industri dengan judul penelitian kita yaitu optimalisasi pemilihan, distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada toko Baris Jaya menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, Continuous Review, dan analisis rute jaringan. Bisa di next. Nah, Oke. kita sudah perkenalan di awal. Praktikan satu yang bernama Naila Putri Natasha dengan NPM 24238. Saya praktikan 2, Nisa Zara Fadila dengan NPM 239. Oke, pendahuluannya. Latar belakang, optimasi industri merupakan proses pengambilan keputusan untuk memperoleh hasil terbaik melalui penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah toko Bares Jaya dengan produk kosmetik merek Vocalur. Permasalahan utama perusahaan berkaitan dengan pengelolaan produksi, persediaan, dan distribusi produk agar mampu memenuhi permintaan pasar tanpa menimbulkan pemborosan biaya maupun sumber daya. Penelitian ini mengusulkan penerapan metode optimasi seperti linear programming, economic order quantity atau EOQ, dan analisis rute jaringan untuk menentukan jumlah produksi optimal, mengendalikan persediaan bahan baku, serta menentukan jalur distribusi yang efisien. Proses analisis dibantu dengan perangkat lunak seperti WinKSB, Tora, POMQM, dan Microsoft Excel. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya sistem produksi, persediaan, dan distribusi yang lebih optimal, sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan keuntungan secara maksimal. Nah, selanjutnya yaitu kita ada rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini, yang pertama yaitu bagaimana menentukan kombinasi produk kosmetik Vocalur yang paling optimal. Yang kedua yaitu ada bagaimana menentukan rute distribusi terpendek dan paling efisien pada proses pengiriman. Yang ketiga yaitu ada bagaimana menentukan jumlah pemesanan dan pengendalian persediaan produk. Dan yang keempat, bagaimana menentukan kombinasi agar mendapat keuntungan maksimum. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk menentukan kombinasi produk kosmetik Vocalur yang paling optimal untuk menentukan rute distribusi terpendek dan paling efisien pada proses pengiriman. Yang ketiga, untuk menentukan jumlah pemesanan dan pengendalian persediaan produk. Yang keempat, yaitu untuk menentukan kombinasi agar mendapat keuntungan maksimum. Nah, selanjutnya ada manfaat. Yang pertama yaitu memberikan informasi kombinasi produk kosmetik Vocalur yang paling optimal. Yang kedua, yaitu memberikan solusi menentukan rute distribusi terpendek dan paling efisien pada proses pengiriman. Yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi menentukan jumlah pemesanan dan pengendalian persediaan produk. Yang keempat yaitu memberikan solusi menentukan kombinasi agar mendapat keuntungan maksimum. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Yang pertama yaitu ada penelitian hanya dilakukan pada toko Baris Jaya sebagai objek penelitian. Yang kedua yaitu ada produk yang digunakan meliputi produk maskara, lipstick, dan eyeliner. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada dynamic programming, shorter route, economic order quality, continuous review, dan integer programming. Yang keempat yaitu ada data yang digunakan dalam penelitian merupakan data hasil observasi dan data permintaan produk selama periode Januari hingga Desember 2026. Selanjutnya yaitu ada asumsi-asumsi. Yang pertama yaitu ada data permintaan produk selama Januari sampai Desember 2026 ini dianggap tetap sesuai kondisi aktual pada toko Baris Jaya. Yang kedua yaitu ada distribusi produk Vocalur diasumsikan berjalan normal tanpa hambatan selama penelitian. Yang ketiga yaitu ada harga, biaya persediaan, kapasitas armada, dan kapasitas etalase diasumsikan tetap selama penelitian. Yang keempat yaitu ada lead time, pemesanan produk Vocalur diasumsikan kontas selama penelitian. Lalu ada Bisa di tinjauan next. pustaka. 2.1 optimasi. Optimasi merupakan proses ilmiah untuk memperoleh solusi terbaik dengan mempertimbangkan tujuan dan kendala tertentu agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efektif dan efisien. Optimasi memiliki beberapa metode seperti linear programming, integer programming, dan dynamic programming yang telah ditetapkan dalam berbagai bidang seperti industri, transportasi, teknologi informasi, dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Lalu ada dynamic programming. Dynamic programming merupakan metode optimasi yang menyelesaikan masalah kompleks dengan membaginya menjadi sub-masalah yang lebih kecil, sehingga solusi optimal dapat diperoleh secara lebih efisien melalui konsep optimal substructure dan overlapping subproblem. Metode ini banyak diterapkan dalam bidang informatika, ekonomi, dan industri untuk pengelolaan persediaan, penjadwalan produksi, serta optimasi distribusi. Meskipun membutuhkan memori besar dan hanya efektif pada masalah dengan struktur tertentu. Lalu ada analisis rute jaringan. Analisis rute jaringan merupakan proses penentuan jalur terbaik dalam suatu jaringan berdasarkan jarak, waktu, biaya, atau efisiensi distribusi
dengan menggunakan pendekatan matematis dan algoritma optimasi seperti shortest path dan minimum spanning tree. Metode ini banyak diterapkan pada bidang transportasi, logistik, telekomunikasi, dan manajemen proyek untuk meningkatkan efisiensi operasional, meskipun implementasinya menghadapi tantangan berupa kompleksitas jaringan dan perubahan kondisi yang dinamis. Lalu ada Economic Order Quantity. Economic Order Quantity (EOQ) merupakan metode manajemen persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan barang yang optimal agar total biaya persediaan seperti biaya pemesanan dan penyimpanan dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu ada integer programming. Integer programming ini merupakan metode optimasi dalam riset operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan dengan variabel berbentuk bilangan bulat guna menghasilkan solusi optimal dan realistis pada berbagai bidang seperti industri, logistik, transportasi, dan manajemen sumber daya. Yang selanjutnya yaitu ada WinQSB, merupakan perangkat lunak riset operasi yang digunakan untuk membantu penyelesaian berbagai permasalahan optimasi dan analisis kuantitatif seperti linear programming, integer programming, dynamic programming, analisis persediaan, dan jaringan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, sistematis, dan efisien. Selanjutnya yaitu ada Microsoft Excel, yang merupakan perangkat lunak pengolah angka yang digunakan untuk melakukan perhitungan, pengolahan, analisis, dan visualisasi data secara cepat dan efisien melalui berbagai fitur seperti formula grafik, pivot table, dan solver, sehingga banyak dimanfaatkan dalam bidang bisnis, pendidikan, penelitian, dan industri. Selanjutnya yaitu ada Tora, yang merupakan perangkat lunak riset operasi yang digunakan untuk membantu penyelesaian berbagai masalah optimasi seperti linear programming integer, programming, dynamic programming, dan analisis jaringan secara lebih cepat, sistematis, dan efisien dalam bidang akademik maupun industri. Yang terakhir yaitu ada POMQM. POMQM for Windows ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah manajemen operasi dan metode kuantitatif seperti linear programming, forecasting, analisis persediaan, dan decision analysis secara lebih cepat, akurat, dan efisien dalam bidang akademik. Oke, next ada metodologi. Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret pada tahun 2026 di Bares Jaya yang berada di Surabaya dan bergerak di bidang industri kosmetik dengan produk Vokalur. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses produksi, persediaan, dan distribusi produk. Data jenis produk dapat dilihat di sini. Lalu, ada kapasitas maksimum sebesar 69 kg. Di sini terlihat data rute perjalanan distribusi. Sini ada data permintaan produk, produk maskara, produk lipstick, dan produk eyeliner. Data keterbatasan pada perusahaan, jenis produk, keterbatasan perusahaan, ada produk maskara, lipstick, eyeliner, dan kapasitas maksimum. Modal untuk maskara 45.000, produk lipstick 55.000, produk eyeliner 40.000, kapasitas maksimum 680.000. Rak atau etalase, produk maskara 5, produk lipstick 8, produk eyeliner 8, kapasitas maksimum 58. Laba atau unit 15.000 untuk maskara, 10.000 untuk lipstick, 4.000 untuk eyeliner. Dengan fungsi tujuan, maksimumkan 15.000 X1 ditambah 10.000 X2 ditambah 4.000 X3. Dengan fungsi batasan 30.000 ditambah 45.000 ditambah 680.000, 5x1, 8x2, 9x3. Hai teman-teman semuanya, bisa dilihat saya akan running data dari studi kasus penelitian yang sudah kelompok 79 lakukan. Bisa dilihat pada software Microsoft Excel ini ada data kita. Yang pertama yaitu ada produk maskara, produk lipstick, dan produk eyeliner. Nah, untuk itu kita akan menghitungnya. Yang pertama itu pada fungsi tujuan kita mendapatkan 15.000 pada produk maskara, produk lipstiknya 10.000, dan produk eyelinernya itu 4.000. Nah, pada fungsi kendala 1, 45.000 pada produk maskara, produk lipstik 55.000, produk eyeliner yaitu 40.000. Nah, pada etalasenya itu ada 5 pada produk maskara, 8 pada produk lipstik, dan 9 pada produk eyeliner. Nah, untuk nilai variabel keputusannya kita menggunakan
rumus sum produk, terus pada fungsi tujuan kita blok. Setelah itu kita enter. Nah, untuk kedua sama pada nilai variabel keputusan yaitu rumusnya itu sum produk kita blok, terus pada variabel keputusan juga kita blok dan sum produk. Nah, untuk ini sama juga kita rumusnya itu sum produk, terus kita blok pada fungsi kendala 2 dan variabel keputusannya. Nah, untuk itu kita melihat iterasinya, kita bisa melakukan solver. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, pada solver ini, pada set objektif, kita bisa memilih pada nilai variabel yang sudah kita highlight. Bentar. Ini, kita masukkan ini, dan ini ya kita pastikan untuk max, dan by changing variable change, ini kita log ini aja ya guys, yang variabel keputusan. Nah, setelah itu, kita akan masukkan pada konteksnya itu, kita editin. Nah, kita masukin aja guys yang variabel nilai keputusannya ini. Terus kita jangan lupa eh, diperhatikan simbolnya. Terus konteksnya itu kita ambil ini. Ya, terus ya. Yang kedua, terus ini. Nah, selanjutnya yaitu pada variabel keputusan kita ini dan kita ubah menjadi integer ya. Oke, cancel ini. Nah, untuk itu, jangan lupa kita perhatikan pada select solving method, kita pastikan pada syntax LP-nya. Habis itu, optionnya kita klik pada show iteration results, kita oke. Terus habis itu kita solve. Nah, kita klik continue, 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 dan kita mendapatkan solver resultnya seperti ini ya guys. Nah, selanjutnya kita pada masukkan software Tora. Nah, di dalam software Tora ini, kita pilih yang integer programming ya guys. Terus, dan untuk variabelnya kita pilih 3, dan konteksnya kita pilih 2. Nah, yang untuk variabel namanya kita masukkan sesuai dengan studi kasus penelitian yang sudah kita teliti. Nah, untuk itu, kita ambil yang pertama itu ada maskara, kedua ada lipstick, ketiga ada eyeliner. Oke. Terus yang ini maksimalnya kita masukin 15.000 ya guys. 15.000. Terus ininya 10.000. Sini 4.000. Oke. Nah, untuk yang kontraksi yang pertama itu kita masukkan 45.000. Ininya 55.000 pada produk lipstick. Kedua itu ada 40.000 pada produk eyeliner. Dan untuk konteks duanya kita masukkan pada jumlah maskaranya tadi 5, lipsticknya 8, dan eyelinernya 9. Oh ya teman-teman, yang ini HRC-nya kita masukin yang tadi mendapatkan 620. Terus ini itu 58 ya guys. Kalau udah input inputnya, terus jangan lupa bentar ya guys, kita solver. Terus ini kita bisa save terlebih dahulu kalau yang belum. Nah, ini kita udah kan, udah saya save. Jadi kita tidak perlu, tapi untuk kemudian kita nggak apa-apa guys. Kita save lagi LP. Kita save. Habis itu kita ini screen. Nah, habis itu kita lihat hasil outputnya ada 165.000 untuk automated
press and hold. Dan untuk selanjutnya, user widgetnya ini. Nah, kita tinggal klik yang warna hijau aja ya guys. Nah, ini untuk outputnya sudah keluar. Nah, begitu guys. Ya, begitu. Sudah, terima kasih. Hmm. 3. Oke, next. Di sini ada flowchart yang terlihat. Oke, selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama kita ada dynamic programming, bisa dilihat pada input datanya. Eh, Pada input data ini berdasarkan data Kinepsys Problem terdapat 10 jenis produk kosmetik dengan kapasitas maksimum penyimpanan sebesar 69 kg. Setiap produk memiliki jumlah unit berat dan nilai keuntungan yang berbeda. Data tersebut digunakan untuk menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan maksimum tanpa melebihi kapasitas penyimpanan, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan gudang dari meningkatkan efisien penyimpanan produk. Nah, selanjutnya yaitu ada output data dari dynamic programming ini. Berdasarkan hasil output Kinepsys Problem pada software WinQSB, kapasitas penyimpanan sebesar 69 kg telah digunakan secara optimal hingga tidak tersisa kapasitasnya. Produk yang dipilih yaitu face powder sebanyak 18 unit, lipstick sebanyak 1 unit, dan lip serum sebanyak 1 unit karena memberikan keuntungan maksimum, sementara produk lainnya tidak dipilih karena tidak memberikan kombinasi keuntungan yang lebih optimal. Dari kombinasi tersebut diperoleh total keuntungan sebesar 2,9768 plus 0,8 dengan nilai CPU sebesar 0,27. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi face powder, lipstick, dan lip serum merupakan pilihan terbaik untuk memaksimalkan keuntungan tanpa melebihi kapasitas penyimpanan perusahaan. Pertama-tama kalian buka ini apa? Inventory yang ada di dynamic programming. Standar deviasi ini hasil dari total demand di akar 12. 12 dari mana? Dari jumlah bulan. 50.000, 45.000, 1.400, 45.000, 0,00, solve. Langsung solve. Nah, keluar ya, teman-teman. Oke, next ada lipstick. Eh, maaf. Ini lipstick. Solve. Ya. Terus exit. New problem, yes. Lalu ada eyeliner. Nih, 57. Harganya, total simpanan. Solve. Dah. Bisa di next. Lalu Nah, ada shortest route. Input data. Berdasarkan input data shortest route, analisis jaringan dilakukan menggunakan komponen branch start node dan end node. Distance sebagai bobot jarak antar node. Jaringan tersebut menggambarkan hubungan antar titik yang saling terhubung melalui beberapa alternatif jalur dengan tingkat efisiensi yang berbeda. Node 1 berfungsi sebagai titik awal perjalanan atau source, sedangkan node 11 menjadi titik tujuan akhir atau destination. Setiap branch merepresentasikan jalur penghubung antar node dan diberikan identifikasi tertentu untuk mempermudah proses analisis rute. Dengan variasi nilai distance pada setiap jalur, metode shortest route digunakan untuk menentukan lintasan paling optimal dengan total jarak minimum dari node awal menuju node tujuan.
Lalu di sini terlihat output data. Berdasarkan output shortest route, diperoleh rute terpendek dari node 1 menuju 11 dengan total jarak minimum sebesar 280. Jalur optimal yang dipilih adalah node 1, 4, 7, 10, 11. Rute tersebut dilalui melalui beberapa branch penghubung antara node yang menghasilkan total jarak paling kecil dibandingkan jalur alternatif lainnya pada jaringan. Dengan demikian, lintasan tersebut dinyatakan sebagai rute distribusi paling efisien karena mampu meminimalkan jarak perjalanan, waktu distribusi, serta biaya operasional. Nah, selanjutnya yaitu ada economic order quantity dan continuous review. Yang pertama yaitu bisa dilihat pada produk Maskara. Berdasarkan hasil input data pada Microsoft Excel dan PEMQM, diketahui bahwa total permintaan produk Maskara di toko Baris Jaya selama 1 tahun mencapai 1,87 pieces atau rata-rata 195,917 pieces per bulannya. Permintaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 180 pieces dan terendah pada bulan Mei sebesar 130 pieces. Nah, perusahaan beroperasi selama 320 hari kerja per tahun dengan lead time pemesanan 3 hari. Parameter biaya yang digunakan melebihi harga produk sebesar 45.000 per pieces, biaya pemesanan 50.000 setiap kali order, dan biaya simpan 1.400 per tahun, serta service level sebesar 97% dengan nilai Z sebesar 1,88. Data tersebut digunakan untuk menghitung EOQ, safety stock, order point, dan metode continuous review guna menentukan jumlah pemesanan optimal, menjaga kestabilan persediaan, serta meminimalkan total biaya persediaan perusahaan. Oke, next Next. ada economic order quantity dan continuous review input data untuk produk lipstick. Berdasarkan hasil input data pada Microsoft Excel dan POMQM, diketahui bahwa total permintaan produk lipstick di toko Baris Jaya selama 1 tahun mencapai 1.128 piece dengan rata-rata permintaan sebesar 94 pieces per bulan. Permintaan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 98 pieces dan terendah pada bulan Januari sebesar 90 pieces. Toko beroperasi selama 320 hari dengan hari kerja per tahun dengan lead time pesanan selama 3 hari. Parameter biaya yang digunakan meliputi harga produk 55.000 per piece, biaya pemesanan 50.000 per piece setiap kali order, biaya simpan 1.400 per tahun, serta service level sebesar 97% dengan nilai Z sebesar 1,88. Seluruh data tersebut digunakan dalam perhitungan metode EOQ, safety stock, reorder point, dan continuous review untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal, menjaga kestabilan stok, serta meminimalkan total biaya persediaan perusahaan. Lalu next. Selanjutnya yaitu pada produk eyeliner ini, berdasarkan hasil input data pada Microsoft Excel dan PPM, diketahui bahwa total permintaan produk eyeliner di toko Baris Jaya selama 1 tahun mencapai 597 pieces dengan rata-rata 46,417 pieces per bulannya. Permintaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 68 pieces dan terendah pada bulan September sebesar 32 pieces. Toko beroperasi selama 320 hari per tahun dengan lead time pemesanan 3 hari. Parameter biaya yang digunakan meliputi harga produk sebesar 40.000 per pieces, biaya pemesanan 50.000 setiap kali order, biaya simpan 1.400 per tahun, serta service level sebesar 97% dengan nilai Z sebesar 1,88. Data tersebut digunakan untuk menghitung EOQ, safety stock, reorder point, dan metode continuous review, guna menentukan jumlah pemesanan optimal, menjaga kestabilan persediaan, serta meminimalkan total biaya persediaan perusahaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan yang bagian POMQM. Oke, ini saya sudah tulis maskara. Demand itu dari permintaan tahunan maskara 1871, lalu ada setup atau ordering cost itu biaya pesanan per ordernya 50.000, lalu ada holding itu biaya penyimpanan 1.400, lalu ada unit cost itu harga per pieces 45.000. Oh iya tadi klik inventory lalu ke economic order quantity, lalu keluar gini, oke langsung di solve, keluar ini sama, ini keluar kurvanya. Lalu next ganti yang maskara sekarang lipstick. Oke, kayak tadi demand itu permintaan tahunan, lalu habis itu setup itu biaya pesanan per order 50.000, lalu holding biaya simpannya 1.400, lalu ada unit cost harga per piecesnya 55.000. Oke, di solve keluar ini result, terus habis itu keluar grafiknya. Lalu next kita ke eyeliner.
Oke, yang pertama-tama kita isi demand, lalu biaya pemesanan, lalu biaya penyimpanan, lalu harga per pieces. Oke, kita solve. Nah, ini keluar result, terus keluar seperti ini. Jadi next. Nah, selanjutnya yaitu ada Economic Order Quantity pada produk maskara. Nah, berdasarkan hasil perhitungan metode EOQ pada software PEMQM diperoleh jumlah pemesanan optimal produk maskara sebesar 366 pieces per pemesanan. Dengan kebijakan tersebut, perusahaan melakukan pemesanan sekitar 5 kali per tahun dengan total biaya persediaan minimum sebesar 511.800.000. Hasil grafik EOQ bisa dilihat pada PPT ini menunjukkan titik optimal terjadi ketika biaya dan biaya penyimpanan berada pada kondisi seimbang, sehingga jumlah pemesanan tersebut menjadi kebijakan persediaan paling efisien bagi toko Baras Jaya. Lalu Next. ada output data economic order quantity untuk produk lipstick berdasarkan hasil perhitungan metode EOQ pada PubQM. Untuk produk lipstick di toko Baris Jaya diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 284 pieces per pesanan. Dengan kebijakan tersebut, perusahaan melakukan pemesanan sekitar 4 kali per tahun dengan total biaya persediaan minimum sebesar 397.391. Grafik EOG menunjukkan titik optimal terjadi saat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada dalam kondisi seimbang, sehingga jumlah pemesanan tersebut menjadi kebijakan persediaan paling efisien bagi perusahaan. Lalu next ada output data economic order quantity untuk produk eyeliner. Berdasarkan hasil perhitungan metode EOQ pada PEMQM untuk produk eyeliner di toko Baris Jaya, diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 199 piece atau dibulatkan menjadi 200 piece per pesanan. Dengan kebijakan tersebut, perusahaan melakukan pemesanan sekitar 3 kali per tahun dengan total biaya persediaan minimum sebesar 200.079.249. Grafik EOG menunjukkan titik optimal terjadi saat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi seimbang, sehingga jumlah pemesanan tersebut menjadi kebijakan persediaan paling efisien bagi perusahaan. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu ada continuous review pada produk maskara. Bisa dilihat teman-teman pada output ini, berdasarkan hasil metode continuous review pada software WinQSB untuk produk maskara di toko Bares Jaya ini diperoleh pre-order point sebesar 29,19 pieces yang menjadi batas pemesanan ulang agar tidak terjadi kekurangan stok saat lead time. Selain itu, jumlah pemesanan optimal sebesar 367,4 pieces dengan safety stock 11,60 pieces serta rata-rata persediaan sebesar 195,12 pieces. Dari hasil analisis biaya, total biaya persediaan relevan sebesar 530,104,30 sehingga kebijakan ini dinilai optimal untuk menjaga ketersediaan stok dan meminimalkan biaya persediaannya. Jadi next. Nah, pada continuous review produk lipstick ini, berdasarkan hasil metode continuous review pada WinQSB untuk produk lipstick di toko Baris Jaya diperoleh reorder point sebesar 12,83 pieces yang menjadi batas pemesanan ulang agar tidak terjadi kekurangan stok saat lead time. Selain itu, jumlah pemesanan optimal sebesar 284,14 pieces dengan safety stock 2,23 pieces serta rata-rata persediaan sebesar 144,29 pieces. Dari hasil analisis biaya, total biaya persediaan relevan sebesar 400,950 sehingga kebijakan ini dinilai optimal untuk menjaga ketersediaan stok dan meminimalkan biaya persediaannya. Selanjutnya, Next, yaitu ada pada ekonomi. continuous review produk eyeliner. Berdasarkan hasil metode continuous review pada software WinKSB ini untuk produk eyeliner di toko Baris Jaya diperoleh reorder point sebesar 12,73 pieces yang menjadi batas pemesanan ulang agar tidak terjadi kekurangan stok saat lead time. Selain itu, jumlah pemesanan optimal sebesar 64,79 pieces dengan safety stock 7,49 pieces serta rata-rata persediaan sebesar 39,89 pieces. Dari hasil analisis biaya, total biaya persediaan relevan sebesar 1.012.633 sehingga kebijakan ini dinilai optimal untuk menjaga ketersediaan stok dan meminimalkan biaya persediaannya. Dari total demand di akar 12. 12 dari mana? Dari jumlah bulan. 50.000, 45.000, 1.400,
45.000, 0,00, solve. Langsung solve. Nah, keluar ya, teman. Oke, next ada lipstick. Eh, maaf. Ini lipstick. Solve. Ya. Terus exit. New problem, yes. Lalu ada eyeliner. Nih, 57. Harganya, total simpanan. Solve. Dah. Lalu di sini ada integer programming, input data software Excel. Gambar tersebut menunjukkan proses pengolahan data menggunakan Microsoft Excel Solver untuk memaksimalkan keuntungan produksi. Fungsi tujuan dimasukkan pada bagian set objektif, sedangkan variabel keputusan berupa jumlah produksi produk mancur, produk lipstick, dan produk eyeliner ditempatkan pada bagian by changing variable cell. Kendala dimasukkan pada bagian subjek to the constraint menggunakan rumus sum produk dengan batas kapasitas produksi tidak melebihi 625.000. Variabel keputusan juga dibatasi sebagai bilangan bulat atau integer constraint dan tidak bernilai negatif. Proses penyelesaian dilakukan menggunakan metode simplex LP dan hasil solver menunjukkan solusi optimal berada pada daerah visible sehingga menghasilkan keuntungan maksimum sesuai kapasitas yang tersedia. Lalu ada input data software Tora. Gambar tersebut menunjukkan input model integer programming pada software Tora dengan 3 variabel keputusan yaitu maskara X1, lipstick X2, dan eyeliner X3. Fungsi tujuan bertujuan memaksimalkan keuntungan dengan koefisien 1500, 1000, dan 4000. Model memiliki dua kendala yaitu kapasitas sumber daya sebesar 6.280.000 dan batas penggunaan sebesar 58. Seluruh variabel dibatasi dengan bilangan bulat atau integer dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga atau infinity. Input tersebut digunakan untuk menentukan kombinasi produksi optimal yang menghasilkan keuntungan maksimum dengan tetap memenuhi seluruh kendala. Output data pada software Excel. Berdasarkan hasil pengolahan pada Microsoft Excel Solver diperoleh fungsi tujuan maksimum sebesar 165.000. Hasil optimal menunjukkan X1 sama dengan 11, maskara X2 sama dengan 0 untuk lipstick, dan X3 0 untuk eyeliner. Sehingga hanya produk maskara yang diproduksi. Penggunaan sumber daya pada kendala pertama sebesar 495.000 dan kapasitasnya 628.000, sedangkan kendala kedua sebesar 55 dari batas maksimum 58. Dengan demikian, produksi 11 unit maskara menjadi solusi optimal yang memenuhi seluruh kendala dan memaksimalkan keuntungan. Setelah itu bisa dilihat pada output data software Tora berdasarkan hasil pengolahan pada Tora dengan metode Breast on Bound diperoleh solusi optimal dengan nilai fungsi tujuan Z sama dengan 165.000. Hasil menunjukkan X1 sama dengan 11 maskara, X2 sama dengan 0 lipstick, dan X3 sama dengan eyeliner. Sehingga hanya produk maskara yang diproduksi. Solusi optimal ditemukan pada proses pencarian Breast and Bone dengan seluruh kendala kapasitas produksi terpenuhi. Dengan demikian, produksi 11 unit maskara merupakan kombinasi optimal untuk memaksimalkan keuntungan sebesar 165.000. Bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu untuk 4.2 pembahasan. Permasalahan utama pada toko Baris Jaya meliputi pengelolaan, distribusi, pengendalian persediaan, dan penentuan kombinasi produksi yang belum optimal. Hal ini disebabkan adanya fluktuasi permintaan produk kosmetik, keterbatasan kapasitas armada, distribusi sebesar 69 kg, keterbatasan modal sebesar 628.000, kapasitas rak etalase sebanyak 58 unit, serta kebutuhan penentuan rute distribusi yang efisien. Oleh karena itu, digunakan metode optimasi seperti dynamic programming, shorter route, economic order quantity,
continuous review dan integer programming untuk meningkatkan efisiensi distribusi, pengendalian persediaan, dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Hasil dynamic programming atau Knapsack problem menunjukkan kombinasi produk optimal berupa face powder sebanyak 18 unit, lipstick 1 unit, dan lip serum 1 unit dengan kapasitas penyimpanan 69 kilogram terpakai penuh dan total return sebesar 2,9976 E plus 08. Hasil sorters route menunjukkan jalur distribusi optimal melalui lintasan node 1, 4, 7, 10, 11 dengan total jarak minimum sebesar 820 sehingga distribusi menjadi lebih efisien dan sisi waktu dan biaya transportasinya. Pada pengendalian persediaan, metode EOQ menghasilkan jumlah pemesanan yang lebih ekonomis dibandingkan continuous review karena mampu meminimalkan total biaya persediaan. Sementara itu, metode continuous review lebih efektif menjaga ketersediaan stok melalui penggunaan safety stock dan reorder point. Hasil integer programming menggunakan Excel Solver dan Tora menunjukkan solusi optimal dengan memproduksi maskara sebanyak 11 unit atau X1 sama dengan 11, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, sehingga diperoleh keuntungan maksimum sebesar 165.000. Solusi tersebut memenuhi seluruh kendala kapasitas modal dan rak etalase sehingga menjadi kombinasi produksi paling optimal bagi perusahaan. Oke, next ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil metode dynamic programming, diperoleh kombinasi produk kosmetik Vocalour pada yang paling optimal pada toko Bares Jaya dengan kapasitas armada 69 kilo, yaitu face powder 18 unit, lipstick 1 unit, dan lip serum 1 unit. Kombinasi tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 2,9976 E plus 08 dengan kapasitas armada terpakai penuh. Sehingga metode ini mampu membantu perusahaan memaksimalkan keuntungan distribusi secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada metode shortest route menghasilkan rute distribusi optimal melalui lintasan node 1, 4, 7, 10, 11 dengan total jarak minimum 820 sehingga distribusi menjadi lebih efisien dalam waktu pengiriman dan biaya operasional. Nomor 3 ada metode EOQ dan continuous review menghasilkan sistem persediaan optimal untuk maskara, lipstick, dan eyeliner. EOQ mampu meminimalkan total biaya persediaan, sedangkan continuous review membantu menentukan safety stock dan reorder point agar terhindar dari kekurangan stok. Hasil perbandingan menunjukkan metode EOQ lebih efisien dari sisi biaya persediaan. Lalu yang keempat, metode integer programming menggunakan software Excel, Solver, dan Tora menghasilkan kombinasi produksi optimal dengan keuntungan maksimum 165.000, yaitu memproduksi maskara sebesar 11 unit, sedangkan lipstick dan eyeliner tidak diproduksi. Lalu ada saran yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan lebih banyak jenis produk kosmetik agar hasil optimasi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Lalu ada penelitian berikutnya dapat menggunakan metode optimasi lain seperti goal programming atau fuzzy liner, linear programming untuk membandingkan hasil dengan metode yang digunakan pada penelitian ini. Lalu yang ketiga adalah penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data permintaan dan distribusi terbaru agar hasil analisis lebih relevan dengan kondisi pasar saat ini. Lalu yang keempat, penelitian berikutnya dapat mengembangkan sistem persediaan dan distribusi berbasis teknologi atau sistem informasi agar pengendalian stok dan proses distribusi menjadi lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.